digital marketing. Selanjutnya kita akan memasuki diskusi mahasiswa dengan topik tentang perlindungan konsumen dalam era digital. Saya kira tadi berangkat dari pertanyaannya Prisiana Rindu ya, bagaimana bahwa di dalam kegiatan marketing dengan mempergunakan digital ini, ya tentu ada resiko-resiko. Tetapi tadi kita sudah dapatkan tipsnya bagaimana bisa mengurangi resiko, baik kita sebagai penjual maupun kita sebagai pembeli. Nah, terlepas dari itu tentu kita masih sangat menarik untuk kita diskusikan lebih jauh mengenai tinjauan-tinjauan hukum bisnisnya. Nah, bersama kita pada kesempatan ini telah hadir 4 orang pemateri, yaitu Nur Alisa Regina Cahrani dari kelas AKC 2, sekarang katanya sudah di AKC 1 ya. Kemudian Prisiana Rindu dari AKE 2, dan Burhanuddin dari MA1, dan Sri Wulandari MD 2. Ya, untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Nuralisa Regina untuk menyampaikan materinya, maksimal waktu 10 menit. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa Regina Cahrani dari kelas AKC 2. Hari ini saya akan membawakan materi berjudul Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi. Tentunya teman-teman yang ada di sini pasti pernah melakukan berbelanja online atau bahkan ada yang sering berbelanja online. Siapa sih yang nggak berbelanja online dengan fasilitas yang semudah itu? Kita tinggal memesan barang melalui HP, gadget, ataupun alat komunikasi yang berbasis internet. Yang penting ada uang. Pada masa pandemi COVID-19 tentunya membawa dampak yang cukup besar terhadap kita semua, entah itu di Indonesia maupun di negara lain. Masyarakat memilih untuk berbelanja online karena selain mudah, kita juga bisa memilih yang mana yang paling murah. Dan itu sangat efektif dan efisien karena kita tinggal menunggu barangnya lalu diterima. Namun, berbelanja online itu pasti ada positif dan negatifnya. Nah, hari ini saya akan berbicara dari sudut pandang saya sebagai konsumen atau pembeli. Ternyata, upaya pemerintah dalam perlindungan konsumen itu sudah banyak. Sudah ada undang-undang yang mengatur dalam perlindungan konsumen. Namun, menurut saya, ada kurangnya kesadaran konsumen akan haknya sendiri. Karena banyak seperti kasus penipuan. Kasus penipuan online yang sering terjadi seperti kita membeli barang, ternyata yang datang tidak sesuai dengan yang kita order. Atau bahkan kita membeli barang, ada yang barangnya tidak dikirimkan. Nah, tentunya terdapat upaya pemerintah yang dengan maraknya penipuan dengan modus pemberian rekening atau mentransfer membayar uang dengan penyebarannya melalui SMS atau melalui kanal komunikasi lain yang dikirimkan kepada masyarakat luas. Maka Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan portal www.cekrekening.id yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana. Terdapat 7 kategori yang bisa dilaporkan melalui portal cekrekening.id, yaitu 1. Penipuan transaksi online, 2. Penipuan investasi, 3. Terorisme dan radikalisme, yang keempat narkotika dan obat terlarang, yang kelima pencucian uang dan korupsi, yang keenam prostitusi online, yang ketujuh pemerasan. Mungkin bagi kalian yang pernah terkena dengan kasus penipuan seperti itu, mungkin kalian merasa saya sudah dirugikan secara finansial
Dan saya juga harus rugi secara waktu untuk melaporkan kasus tersebut. Namun, sadarkah Anda bahwa ketika kita melaporkan kasus tersebut ke dalam cekrekening.id, itu dapat membantu agar mencegah korban lain. Jadi, jangan, maksudnya ketika ada kasus penipuan, jangan hanya didiamkan saja, jangan bungkam, tapi kita segera untuk dilaporkan. Meskipun itu tidak menjamin bahwa uang yang kita keluarkan untuk membeli produk itu akan kembali, tetapi itu dapat mencegah adanya korban lain. Oke, sebelum saya lanjut ke kasus berikutnya, saya ingin memberitahu bahwa kita sebagai konsumen itu memiliki ada 5 hak, ada minimal 5 hak yang biasa disebut panca hak konsumen. Yaitu pertama, hak memperoleh keamanan, yang kedua, hak untuk memilih atau menyeleksi, yang ketiga, hak untuk mendapatkan informasi, yang keempat, hak untuk didengar kritik dan sarannya, yang kelima, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana diatur pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam berkonsumsi produk maupun jasa, serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Berikutnya saya akan membahas tentang kesadaran kita saat kita ingin berbelanja online. Sebelum kita berbelanja online, pastinya kita akan memasukkan data. Sebelum kita mendaftarkan ke situs atau aplikasi, tentunya kita akan diminta pertama, paling nomor telepon atau email. Tahukah Anda bahwa nomor telepon atau email Anda itu merupakan data privasi kalian, data yang sangat penting untuk kalian. Kalian pernah, ada mungkin dari teman-teman yang pernah ditelepon oleh penipu, minta kode verifikasi dari aplikasi, ataupun minta ditransferkan dengan iming-iming dapat undian, dan lain-lain. Itu kalian sadar nggak sih, nomor kalian didapat dari mana, sedangkan kita nggak pernah menyebar nomor telepon kita secara publik. Kenapa orang lain bisa tahu? Kenapa penipu itu bisa tahu? Ternyata itu bisa didapatkan dari data yang kita daftarkan ke situs aplikasi yang tidak resmi, seperti situs bodong dan website yang tidak terdaftar. Maka dari itu, kita pentingnya untuk kita sadar bahwa jangan sekali-sekali kita memberikan data kita, ataupun ada beberapa aplikasi yang sekarang sudah mulai meminta foto KTP kita, selfie dengan KTP kita. Itu merupakan data pribadi kita yang harus kita hati-hati untuk memberikannya kepada orang lain, karena itu bisa diperjualbelikan ke orang lain dan bisa berdampak negatif ke kita. Jadi sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan buat Nur Alisa Regina ya. Jadi saya kira menarik materi singkat ya, katakanlah ini kultum kuliah 7 menit ya dari Regina tentang perlindungan konsumen, dan poin inti yang kita bisa peroleh di situ bahwa ada tips bahwa yang dibutuhkan adalah bagaimana ada kesadaran daripada konsumen itu sendiri untuk menghindarkan dari adanya resiko-resiko negatif dari adanya digital marketing ini. Seperti tadi saat ini sudah banyak semacam aplikasi-aplikasi yang mungkin membutuhkan atau meminta data-data yang sifatnya privat ya buat kita ya, bahkan ada yang nama orang tua, ada yang foto bersama dengan kartu kita, itu semua adalah data-data penting dan itu mudah sekali disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Artinya tidak semua itu akan berbuat seperti itu, tapi perlu kehati-hatian di dalam melakukan transaksi. Apalagi tadi sudah dirujuk
bahwa sudah ada undang-undang tentang perlindungan konsumen. Makasih ya Alisa Regina. Berikutnya Prisiana Rindu, saya berikan waktu maksimal 10 menit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja kita kepada teorinya. Yang pertama, kita harus tahu apa itu e-commerce. Jadi teman-teman, e-commerce itu adalah perdagangan elektronik atau perdagangan online, di mana itu melibatkan digital marketing yang menggunakan platform digital dengan melalui jaringan internet. Kemudian, korporat harus aware terhadap hak-hak konsumen di dalamnya. Sebaliknya begitu pula dengan konsumen, di mana dia harus aware terhadap kewajiban-kewajibannya kepada pelaku usaha atau produsen. Lalu apa pentingnya perlindungan konsumen di era digital sekarang, teman-teman? Itu sangatlah penting. Kenapa? Itu adalah hal utama di era e-commerce saat ini. Karena biasanya di era e-commerce atau era elektronik seperti ini, itu memudahkan orang lain untuk menipu kita. Di mana di Indonesia sampai dengan saat ini masih banyak terjadi kasus penipuan, baik melalui konvensional dan terlebih lagi melalui digital atau sosial. Oleh karena itu, pentingnya perlindungan hukum konsumen di Indonesia untuk menjaga masa-masa pengesahan kontrak yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen terhadap konsumen atau pembeli. Jadi teman-teman, saya itu punya dua landasan atau instrumen di dalam perlindungan hukum konsumen. Yang pertama itu berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana di dalam Undang-Undang Dasar di dalam teks tersebut mengamanatkan bahwa sumber dari segala sumber hukum ialah Undang-Undang Dasar, dan untuk mengamanatkan bahwa pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan bangsa yang sangat demokratis dengan produksi barang dan jasa yang layak. Kemudian yang kedua, landasan atau instrumen di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang mencakup tentang secara umum mengenai perlindungan konsumen pada perdagangan konvensional dan e-commerce. Tetapi teman-teman, di dalam perlindungan konsumen ini juga perlu diadakannya asas. Kenapa diperlukan adanya asas? Itu dikarenakan keadilan, kemanfaatan, kemudian kepastian hukum itu sangat diperlukan. Nah, di dalam perlindungan konsumen ini teman-teman, saya ada 5 cantuman asas. Yang pertama itu adalah asas manfaat, di mana secara garis besar manfaat harus didapatkan oleh pelaku usaha baik maupun konsumen. Itu secara asas manfaat. Yang kemudian asas keadilan, di mana sebagai pelaku usaha serta konsumen itu mendapatkan hak ratanya, di mana seorang konsumen memberikan kewajibannya terhadap pelaku usaha dan pelaku usaha memberikan hak-hak sebagai konsumen yang diberikan dari produsen. Kemudian ada asas keseimbangan. Nah, asas keseimbangan ini teman-teman, di mana seluruh lapisan masyarakat yang terlibat itu untuk membantu mengembangkan mindset, marketing, dan perjualbelian antara pelaku usaha dan konsumerisme dan pemerintah juga, baik secara material maupun spiritual. Kemudian ada asas keamanan dan keselamatan konsumen. Nah, di sini teman-teman ini juga sangat penting. Nah, di Indonesia ini adalah negara yang mayoritasnya Islam. Nah, biasanya teman-teman ada produk, ketika satu produk itu tidak dihalalkan, maka jangan sekali-sekali membeli produk tersebut. Kenapa? Biasanya produk-produk yang tidak dihalalkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu tidak layak dipakai, atau mungkin ada tetapi tidak diperbentukkan atau tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh masyarakat yang mayoritasnya Muslim. Kemudian keselamatan konsumen. Nah, produk yang dihasilkan oleh produsen itu harus terjamin kesehatannya, kebersihan
sebagainya. Takutnya produk tidak sehat atau dapat memicu atau alergi dan lain sebagainya. Kemudian terakhir yang paling penting adalah asas kepastian hukum, di mana pemerintah selaku atau sebagai lembaga yang mengatur segala sistem yang ada di dalam negara Republik Indonesia, dia harus mengatur bagaimana hak-hak dan kewajiban yang mengesahkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kemudian teman-teman, perlindungan konsumen juga adalah sebagai keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Akan tetapi, perlindungan konsumen di Indonesia, saya katakan menurut pandangan pribadi saya bahwa tidak mencapai 100% kuat atau tidak mencapai 100% akad. Alasan yang pertama, perlindungan hukum konsumen di Indonesia tidak 100% kuat dikarenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang sudah sangat canggih di Indonesia ini. Sebagai salah satu contohnya, saya ambil dari kasus tahun 2019, di mana transportasi online yang berupa Gojek dan Grab di Indonesia sampai dengan saat ini hanya diikat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Padahal dari perusahaan aplikasi ini juga menyediakan kurir atau pengiriman barang, kemudian sektor pangan, dan yang paling penting ada juga terlibatnya aspek asuransi. Kemudian alasan yang kedua adalah keterbatasan pengertian pelaku usaha di Indonesia bahwa mereka hanya mengenal hak-hak dan kewajiban yang terlibat di dalam negara kita saja, sedangkan untuk luarnya tidak mereka kuasai dan tidak mereka mengerti. Alasan yang ketiga adalah keterbatasan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang UPK Pasal 5. Sedangkan hak-hak konsumen itu tidak sepenuhnya dipenuhi di situ. Kemudian alasan yang keempat adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, produk, dan transaksi. Sehingga menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah permasalahan yuridis, di mana masalah yuridis ini meliputi keabsahan perjanjian menurut KUHP Perdata atau penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik di Indonesia tidak mencapai 100% kuat. Kemudian alasan yang kedua adalah ketidaktahuan masyarakat secara luas bagaimana melakukan transaksi elektronik di masa sekarang. Sedangkan di Indonesia ini untuk mendapatkan sinyal dan platform digital itu diperuntukkan dan dipergunakan sebagian besar masyarakat. Sedangkan untuk mendapatkan jaringan kita mesti harus mencari tempat-tempat yang sudah memiliki jaringan tersebut. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih Prisiana Rindu atas materinya. Saya kira pas 10 menit. Kita berikan tepuk tangan buat Prisiana. Ya, saya kira materi yang sangat menarik. Ya, terutama tadi dijelaskan mengenai tata urutan aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen, kemudian juga mengenai asas-asas yang terdapat di dalam perlindungan konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 ya tahun 99 itu. Berikut saya persilakan Saudara Burhanuddin untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum saya menjelaskan mengenai perlindungan konsumen, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit tentang sistem e-commerce. Di era digital saat ini, semua serba dipermudah. Apapun yang kita inginkan dapat dilakukan secara online, seperti perbelanjaan online, pembelian makanan, dan ataupun transportasi yang berbasis online.
E-commerce atau perniagaan elektronik merupakan semua bentuk transaksi perdagangan barang dan jasa yang menggunakan media perantara internet. Di dalam sistem e-commerce tersendiri ada 4 sistem yang diberlakukan dalam transaksi online, yaitu 1 store, penjualan dan pembeli, payment, dan jasa pengiriman. Dan di perbelanjaan online ada perbedaan antara marketplace dan online store, di mana marketplace adalah suatu tempat di internet di mana banyak pihak berkumpul untuk melakukan penjualan atau membeli barang, sedangkan online store hanya menjual barang saja. Contoh marketplace yang ada di Indonesia seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Elovia. Sedangkan online store adalah seperti Shopee, Lazada, dan Zalora. Adapun dasar hukum e-commerce di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana undang-undang ini bertujuan untuk pengakuan transaksi, informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik tersebut terjamin. Mengapa konsumen harus dilindungi secara hukum? Yaitu tujuan utamanya adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Pentingnya perlindungan konsumen biasanya di dalam perbelanjaan online sering terjadi kecurangan misalnya pada virtual store, yaitu foto di media sosial tidak sesuai dengan yang datang. Adapun yaitu merupakan toko tersebut merupakan toko fiktif atau tidak benar adanya toko tersebut, sehingga pentingnya melakukan perlindungan konsumen. Jaminan akan kepastian hukum ini untuk membutuhkan kepercayaan konsumen agar tidak ragu dalam berbelanja online. Undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau Undang-Undang PK, yang di dalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, diantaranya hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, hak untuk memilih serta mendapat barang yang sesuai, dan hak atas informasi yang benar. Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat investasi, yaitu dalam transaksi elektronik adalah dengan cara memberi kompensasi, ganti rugi, dan jasa yang ditawarkan atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kesimpulan dari materi saya yaitu perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian yang merasa diragukan sehingga dapat terwujud tujuan perlindungan konsumen jika terjadi sengketa atau konflik antara pelaku usaha dan konsumen, maka dapat diselesaikan melalui litigasi dan non-litigasi, di mana jalur litigasi ini seperti biasanya melalui peradilan, dan non-litigasi biasanya dilakukan dengan itikat baik terhadap kedua belah pihak yang bersengketa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Kurang lebih dari pembahasan materi saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Burhanuddin ya. Ya, terima kasih Burhanuddin atas materinya. Saya kira penekanannya pada bagian akhir materi tadi, bahwa di dalam penyelesaian kalau sekiranya ada masalah atau ada sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang lain, bisa diselesaikan melalui 2 jalur ya, digitasi dan non-digitasi. Yang kalau di dalam pelajaran hukum bisnis kemarin kita pelajari sebagai arbitrase ya.
Jadi ada beberapa cara-cara untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di luar dari pengadilan atau di dalam pengadilan. Baik, saya kira itu. Berikutnya saya persilakan kepada pemateri terakhir, kepada Saudari Sri Wulandari dari MD2. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, akrab disapa Wulan. Terima kasih atas kesempatannya pada diskusi hari ini. Mungkin pada diskusi kali ini saya tidak akan membahas banyak karena kebetulan 3 teman saya tadi sudah membahas banyak tentang hukum. Sebelumnya kalau kita mau kaji e-commerce itu sangatlah luas. Jadi e-commerce kan kita bisa kaji dalam segi ekonomi dan segi teknologi. Tapi pada kesempatan kali ini karena waktu yang terbatas, saya hanya akan membahas tentang perlindungan hukum yang ada di Indonesia dalam perdagangan digital. Tapi sebelum melangkah ke perlindungan hukum, kita harus tahu dulu apa itu e-commerce. Jadi E itu artinya elektronik atau teknologi, dan commerce itu artinya perdagangan atau perniagaan. Jadi e-commerce itu bentuk transaksi perdagangan, barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Jadi e-commerce itu tidak ada penjual dan pembeli yang bertemu. Semuanya itu dicakup dalam satu teknologi atau internet. Jadi teknologi itu hadir, tentu banyak risiko yang ada di dalamnya, terutama hak-hak konsumen. Di sini yang perlu saya tekankan bahwa kesimpulan dari perlindungan ini yaitu tetaplah menjadi konsumen yang cerdas, konsumen yang memperjuangkan haknya. Permasalahan hak konsumen dari e-commerce itu yang pertama, konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi atau menyentuh barang yang akan dipesan. Jadi dikarenakan kita tidak dapat menyentuh barang yang mau kita pesan, jadi diharapkan kepada konsumen itu lebih teliti lagi dalam membaca informasi. Jangan tergiur dengan harga murah, sedangkan kita tidak membaca informasi yang tertera pada produk tersebut. Kenapa banyak orang kecewa dengan, misalnya contoh ya, kenapa banyak orang kecewa dengan pemesanannya, itu dikarenakan dia hanya fokus kepada harga dan dia tidak membaca deskripsi produk yang ada. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan customer, dikarenakan kita juga sebagai konsumen itu tidak teliti. Dan yang kedua itu, ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah toko yang informasinya itu tidak jelas, itu teman-teman kalau bisa beralih saja ke toko yang lain dan cari produk yang sama yang informasinya lebih jelas, agar apa yang mau teman-teman itu beli bisa sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Dan kalau semisalnya teman-teman membeli paket, contoh teman-teman membeli paket, kalau bisa teman-teman pembayarannya via COD saja agar tidak terjadi penipuan. Dan kalau memang pembayarannya tidak bisa pakai sistem COD, teman-teman periksa dulu rekeningnya seperti yang disampaikan Nur Alisa tadi. Dan setelah paket diterima, itu teman-teman diharapkan pada saat membuka paket itu di video supaya teman-teman ada bukti. Jadi nanti kalau teman-teman tertipu, itu teman-teman itu harus melaporkan. Jangan bilang, ih sedikit gini, enggak apa-apa Ji deh, sedekah mah saja. Itu tidak boleh seperti itu teman-teman. Dikarenakan apa? Itu teman-teman harus jadi konsumen yang memperjuangkan hak teman-teman. Mungkin coba teman-teman pikir, teman-teman tertipu 50.000. Ini kalau teman-teman tidak melapor, akan ada 1.000 orang yang tertipu. Berapa banyak keuntungan yang didapatkan dari penipu tersebut. Jadi kalau ada teman-teman yang tertipu, itu dilaporkan, jangan diam saja. Supaya pada customer-customer yang seperti itu bisa ditindaklanjuti. Memang penanganan hukum di Indonesia tentang konsumen itu sudah sangat banyak, tapi kalau bukan kita, konsumen sendiri yang memperjuangkan hak itu tidak bisa, teman-teman. Jadi, sekali lagi saya katakan, tetap jadi konsumen yang cerdas dan memperjuangkan haknya. Terus teman-teman, kalau sudah buka paket itu pembungkusnya jangan dibuang sembarangan.
teman-teman itu alamatnya, teman-teman informasinya, teman-teman itu entah itu dibakar lah atau digunting apa segala macam. Yang jelas informasi itu tidak bisa dibaca karena banyak pencurian informasi itu dari data-data teman-teman. Kan di sana lengkap nama, nomor telepon, alamat rumah. Penipuan juga terjadi dari kelalaian teman-teman sendiri. Teman-teman membuang alamat sembarangan, itu kan terjadi karena kelalaiannya teman-teman. Terus teman-teman juga jangan tergiur dengan rating marketplace. Saya pernah cerita kemarin pada saat kuliah hukum bisnis, saya bilang sama Pak Agus, saya punya teman namanya Koko, kebetulan dia Cina jadi dipanggil Koko, dia kuliah di Oxford. Dia itu kerjanya di Amerika, dia cuma dari rumah kerja. Nah, saya tanya beliau, apa kerjanya? Beliau bilang, misalnya saya punya satu marketplace, produknya itu pakaian. Di ratingnya itu 8,7. Tapi dalam semalam itu dia bisa mengubah rating marketplace itu menjadi 9,2, menjadi rating tertinggi, padahal tidak ada pembeli. Luar biasa ini teknologi menipu kita. Jadi kalau bukan teman-teman yang cerdas dalam membaca detail, aslinya teman-teman pasti akan tertipu. Mungkin singkat saja dari saya. Mungkin selebihnya mungkin bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Inti dari pembahasan saya hari ini, tetaplah jadi konsumen yang cerdas dan memperjuangkan hak teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Sri Wulandari. Ya. Baik, terima kasih banyak materinya. Lebih menekankan kepada perlunya konsumen itu berhati-hati di dalam melakukan transaksi karena banyak risiko-risiko yang dialami itu akibat daripada kelalaian daripada konsumen itu sendiri. Ya, saya kira intinya ada di situ dan berikutnya kita akan memasuki babakan kedua, yakni tanggapan-tanggapan. Ya, untuk kesempatan tanggapan ini kami juga sudah menetapkan dulu ada 4 orang penanggap. Nanti setelah itu selanjutnya kami akan berikan kepada para peserta yang lain. Penanggap pertama saya persilakan bersiap-siap ya, Nur Asma Dewi. Ya, Nur Asma Devi dari ME4. Nur Asma, silakan. Videonya bisa diaktifkan. Silakan, Nur Asma Devi. Tadi sudah bergabung, apa masih bersama? Masih ada, cuman dia tidak open mic. Oh iya, silakan, silakan. Silakan Nur Asma Devi. Lagi di tempat kerja katanya Pak, silahkan dioper dulu ke penanggap yang lain. Oke. Berikutnya saya persilakan kepada Reski Almanur. Iya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan kembali, saya atas nama Reski Almanur. Nah, di sini saya mau menanggapi dari pemateri. Di sini saya mau menanggapi dari ada 2 pemateri yang saya mau tanggapi. Yang pertama itu dari Saudara Prisyana Rindu. Nah, saya setuju dengan pendapat saudari bahwa di dalam perlindungan konsumen harus ada asas. Nah, tadi disebutkan ada 5 asas. Nah, salah satunya itu yang pertama asas keadilan. Nah, di asas keadilan ini harus ditempatkan pada tempatnya. Nah, contohnya seperti produsen atau si pemilik usaha memberikan kewajiban kepada konsumen dan begitupun sebaliknya. Nah, dan juga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 membahas tentang asas keadilan, di mana
asas keadilan yang dimaksud ini yaitu partisipasi agar seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Nah, jadi saya tadi setuju dengan pendapat Saudari Prisiana Rindu bahwa dalam perlindungan konsumen harus ada asas. Nah, salah satunya itu asas keadilan. Nah, lanjut, saya mau tanggapi dari pemateri Saudara Baharudin. Nah, tadi dia mengatakan bahwa semua serba dipermudah. Nah, saya sangat setuju dengan pendapat saudari bahwa semua serba dipermudah. That's right. Kenapa? Karena betul, yang dulunya itu kita mau ke sekolah, mau ke kampus, kita naik angkutan umum, kita tunggu di jalan raya. Sedangkan sekarang kita tinggal buka handphone kita tinggal pesan di Grab, Maxim, dan sebagainya. Nah, sekarang itu sudah berbeda. Zamannya itu sudah berbeda. Maka dari itu, teman-teman harus juga melangkah ke depan. Kalau kita tidak bergerak ke depan, maka kita akan menjadi terbelakang. Maka dari itu, kita harus bergerak juga ke depan. Jadi saya sangat setuju dari pendapat atau perkataan dari Saudara Baharudin bahwa sekarang itu semua serba dipermudah. Sekian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Reski Al-Manur. Kita berikan tepuk tangan buat Reski ya atas tanggapannya terhadap materi yang disampaikan tadi oleh Prisiana dengan Burhanuddin. Berikutnya saya persilakan Saudara Mukmin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukmin. Saya cuma mau kasih tambahan tadi yang pemateri terakhir. Tadi tuh yang katanya bilang konsumen itu harus teliti dan haknya untuk apalagi bahas haknya untuk mengambil haknya ketika dalam kondisi penipuan begitu. Cuma begini, kadang itu konsumen itu tidak tahu diri Pak. Soalnya kan ini rata-rata kita sering dapat yang viral-viral itu yang jadi korbannya itu dari kurir. Mungkin di sini saya mau kasih tambahan bilang itu konsumen harus juga tahu diri, lebih teliti membaca deskripsi, karena kadang itu ada sudah diletakkan di deskripsi barang tidak bisa diretur atau apalah semacam itu. Dan konsumen itu juga pintar-pintar kalau masalah pemesanan di e-commerce itu, karena kadang itu dia cuma lihat harga tapi mau dia barangnya yang bagus, dan konsumen itu jangan pernah menyalahkan kurir kalau produknya tidak sesuai dengan harga, tidak sesuai dengan yang datang, karena dia cuma mengantar dan dia tidak tahu apa-apa. Dan rata-rata sekarang konsumen itu sering menyalahkan menyalahkan kurir yang mengantar, padahal itu barang tidak sesuai, padahal itu bukan tanggung jawab dari pihak kurir. Oh iya, makasih Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih atas tanggapan yang disampaikan oleh Saudara Mukmin ya, atas materi yang sudah disampaikan tadi. Saya persilakan berikutnya Dewa Febrian. Dewa Febrian, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sangat setuju terhadap materi yang dibawakan Saudari Sri Wulandari. Dia membahas tentang bagaimana
kita sebagai konsumen harus memperjuangkan hak kita agar tidak menjadi korban yang lebih banyak lagi. Dan juga saya akan menyinggung sedikit tentang undang-undang yang telah diterapkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nyatanya masih perlindungan konsumen masih mengkhawatirkan karena berjalannya regulasi. Lemahnya pengawasan dari pemerintah yang tidak maksimal, saya rasa itu perlu ditingkatkan lagi, di mana peran pemerintah sangat penting untuk membimbing atau intinya mengajari bagi para konsumen yang awam terhadap pentingnya untuk memperjuangkan hak konsumen sendiri. Seperti yang disampaikan tadi, seperti harga, kita harus menjadi konsumen yang pintar dan cerdas, yaitu tidak tertarik dengan harga murah, membaca di detail terhadap deskripsi barang yang akan dibeli, dan melaporkan segala tindak penipuan sekecil apapun. Itu akan sangat berguna bagi konsumen-konsumen lainnya agar lebih berhati-hati dalam membeli atau memperoleh barang yang diinginkan. Saya sangat setuju dengan materi dari yang dibawakan dari saudari Wulandari. Mungkin sekian itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih materi yang tanggapan yang disampaikan oleh Dewa Febrian Wijaya ya. Saya kira penekanannya ada pada aspek diperlukannya edukasi, ya, diperlukannya edukasi kepada masyarakat konsumen agar bisa memperjuangkan haknya di dalam perdagangan digital ini. Baik, saya kira saya kembali kepada Nur Asma Devi, kalau sekiranya ya, sudah Pak. bisa. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau Anda aktif kameranya, soalnya ini lagi di tempat kerja, Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenankan saya memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Nur Asma Devi dari kelas MM4. Baik, di sini saya setuju dengan materi yang dibawakan oleh Saudari Alicia tentang panca hak konsumen ada 5, yaitu hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur pada pasal 4 UU Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa, serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Nah, menurut saya hal ini sangat dibutuhkan bagi pengusaha digital marketing, baik untuk konsumen maupun produsen. Hak ini memang sangat penting dibutuhkan dalam pengusaha bisnis digital atau digital marketing. Nah, ada lagi materi yang tadi Saudari Alicia bawakan. Terdapat 7 kategori ya kejahatan yang bisa dilaporkan atau kejahatan yang bisa dilaporkan melalui portal cek rekening, yaitu penipuan transaksi online, penipuan investasi, terorisme dan radikalisme, 4 narkotika dan obat terlarang, 5 pencucian uang dan korupsi, 6 prostitusi online, dan 7 pemerasan. Kalau soal ini sudah banyak terjadi, bahkan saya juga sudah menjadi korban terhadap salah satu pembeli yang sering sekali mendapatkan penipuan, seperti saya sudah mentransfer uang kepada konsumen, tetapi barang saya tidak dikirim. Ya, jadi saya sangat setuju dengan adanya kategori seperti ini, dan ini dapat mempermudah bagi saya, entah saya jadi pembeli atau penjual. Jadi ini sangat mudah untuk dilakukan dalam bisnis digital. Sekian dari saya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita berikan tepuk tangan buat semua, baik pemateri maupun penanggap. Saya kira berikutnya kita akan memasuki babakan diskusi.
Ya, kita punya waktu sekitar 40 menit ke depan untuk melakukan diskusi dan beberapa peserta sudah memberikan resen. Ke peserta yang lain saya persilakan untuk resen untuk kalau mau minta untuk berbicara. Kesempatan berbicara pertama dari peserta saya persilakan kepada Saudara Hendra Gunawan ya. Silakan. Yang lain silakan resen. Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan dari kelas ME1. Jadi pertanyaan saya pada pemateri yang pertama yaitu tentang kasus penipuan. Nah, semisal saya sebagai konsumen, saya sudah tertipu dari produsen, saya sudah transfer uangnya dan saya juga sudah lapor. Dan setelah saya melakukan semua itu, apakah uang yang saya kirim dapat kembali atau tidak? Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini lebih kepada konsultasi ya. Kalau sekiranya ada kejadian seperti itu, ada yang dilaporkan, kemudian apakah uangnya itu bisa kembali atau tidak, saya kira itu ranahnya adalah konsultasi ya. Tapi saya pikir tidak ada masalah, kita berikan saja kesempatan kepada pemateri pertama, Nur Alisa. Mungkin ada yang bisa ditanggapi dari pertanyaan tadi. Ya, baik Pak. Kalau untuk misalnya kita mengalami kerugian ketika kita memesan barang secara online, lalu barang yang dikirimkan tidak sesuai yang kita order, saya menyarankan untuk membeli barang melalui aplikasi yang memang berbasis untuk fokus ke dalam berbelanja online. Seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Karena ketika kita melalui perantara aplikasi, itu ada yang namanya biaya aplikasi, biaya administrasi dari aplikasi. Memang itu lumayan, ya tidak terlalu mahal, tapi uang kita bisa terjamin jika misalnya kita memesan barang, lalu barangnya tidak sesuai, kita bisa mengajukan retur melalui customer service-nya, lalu uang kita akan dikirimkan kembali kepada kita sendiri. Jadi tentunya akan lebih aman jika melalui perantara aplikasi resmi untuk memesan barang. Sekian, terima kasih Pak. Ya, makasih Nuralisa atas tanggapan balik dari pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Hendra Gunawan ya. Baik, masih ada beberapa peserta lagi yang sudah resen. Silakan Lodovika Sela Seven. Ya, baik Pak, atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin menanggapi yang pemateri dari Kakak Sri Wulandari, di mana dijelaskan tadi kalau jadi konsumen itu jadilah konsumen yang cerdas dan bisa memperoleh haknya. Tapi Kak, di sini saya juga korban ini konsumen yang sering yang sering membeli barang secara online. Di sini bukan satu kali saya merasa dirugikan atau ditipu, tapi seringkali begitu Kak. Saya beli barang, kan dijelaskan tadi harus melihat itu deskripsi barangnya yang dijual. Itu yang di deskripsinya Kak sudah dijelaskan barangnya tebal begitu, baru harganya sudah sudah bukan dikatakan murah ya Kak. Maksudnya sudah melebihi 100.000 begitulah Kak. Tapi pas datang barangnya tidak sesuai ekspektasi. Sudah saya komplain sama itu yang penjualnya, tapi dia bilang itu cocok begitu barangnya. Terus saya juga sudah melapor, kan itu misalkan kalau di Lazada itu sebelum 7 hari harus itu dilapor Pak, harus itu dilapor kepada pihak kepada penjual khususnya, tapi sampai sekarang tidak diproses. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau begini masalahnya, mungkin kita tahu Kak apa solusinya yang bisa diberikan. Terima kasih.
Ya, baik, makasih atas penyampaian dan juga ada pertanyaan ya, dan kelihatannya pertanyaannya ini diajukan kepada Sri Wulandari. Saya persilakan dulu kepada Sri Wulandari, nanti setelah itu saya berikan kesempatan kepada peserta yang lain ya, Pak Taufik setelah ini ya. Setelah itu nanti kepada pemateri untuk memberikan tanggapan balik. Saya persilakan Sri Wulandari. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sebelum menjawab tanggapan dari saudari tadi, saya mau menyinggung sedikit tentang tanggapan Reski Almanur tadi, Burhanuddin dan siapa lagi tadi saya lupa, tentang yang memang ya e-commerce itu aksesnya memang mendunia. Hanya saja e-commerce itu menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan beresiko. Ini yang tidak bisa kita hindari dari e-commerce. E-commerce menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan beresiko. Seperti yang kakak tadi katakan, kakak sudah membaca secara detail deskripsinya agar tidak terjadi penipuan, tetapi masih saja terjadi penipuan. Kembali lagi pada negatifnya e-commerce. E-commerce memang menempatkan konsumen pada posisi yang beresiko. Jadi sedikit saran saya, mungkin kakak bisa merepost akun tersebut agar di blacklist dari marketplace dan tidak terjadi lagi penipuan untuk konsumen-konsumen lain. Dan yang kedua, kalau memang kakak mau tanggapan kakak itu dipercaya, silahkan sertakan buktinya pada saat unboxing dan sertakan deskripsinya juga, ini yang dikatakan penjualnya dan ini yang datang, dan itu di repost dan itu repost akunnya. Kan kayak Instagram itu kita bisa menyertakan hashtag supaya akunnya ditutup, kan bisa seperti itu. Mungkin saya tidak bisa berkata banyak kalau soal lagi-lagi terjadi penipuan, karena memang e-commerce itu menempatkan konsumen pada posisi yang berisiko. Mungkin sekian dari saya. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, makasih Sri Wulandari atas tanggapan balik yang sudah disampaikan ya. Berikutnya saya persilakan Saudara Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya minta maaf Pak, tidak mengaktifkan kamera karena lagi kerja. Berbicara tentang e-commerce, perkembangan digital itu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Bakalan terus berkembang. Ada yang datang, ada yang hilang. Yang hilang itu kayak interaksi kita dengan pelanggan langsung. Efisiensi memang lebih efisien, cuman itu yang hilang kayak bersosialisasi, kesenangan dalam berbelanja, itu yang hilang. Kalau efisiensi memang efisiensi. Saya setuju sekali dengan apa yang dibilang, apa yang dimaterikan oleh Saudara Sri Wulandari. Saya sangat setuju tentang semakin maju teknologi, semakin besar resiko terjadi penipuan dan segala macam. Itu pernah saya dapatkan sendiri. Saya cuma ingin meminta pandangan untuk keempat pemateri ini tentang perkembangan dunia digital. Bagaimana menurut kalian tentang perkembangan dunia digital sekarang ini? Karena sekarang kalau perkembangan dunia digital sekarang ini tuh akan semakin maju, bahkan mungkin uang cash itu akan hilang. Uang cash itu akan terganti oleh Bitcoin atau seperti pembayaran digital, Ethereum atau segala macam kayak tentang pembayaran digital itu. Bagaimana tanggapan kalian tentang membayar dengan menggunakan uang digital? Terima kasih. Ya, makasih. Jadi saya kira ini satu pemikiran yang lebih maju lagi ya. Jadi memang saat ini digital itu masih dalam sebagai media ya. Tetapi ke depan diramalkan bahwa akan ada keadaan di mana pembayaran pun memakai digital ya.
dan ini semakin membuat interaksi langsung antara penjual dengan pembeli ini tidak bisa lagi terjadi ya, semuanya terjadi secara digital termasuk pembayaran. Baik, Saudara Taufik meminta tanggapan daripada para pemateri. Saya persilakan dulu Saudara Burhanuddin untuk menyampaikan. Setelah ini Nur Alisa ya. Silakan. Baik, untuk perkembangan digital sendiri di Indonesia itu untuk saat ini semakin maju. Di negara kita sendiri adalah negara yang masyarakatnya sangat banyak menggunakan digital. Yang menjadi pertanyaannya tadi, bagaimana tentang pembayaran melalui digital. Menurut saya itu mungkin bisa sangat membantu karena pada saat ini di masa pandemi ini kan kita nggak tahu virusnya dapat menyebar dengan cara apa saja. Nah, dengan melakukan pembayaran secara digital ini kita sendiri dapat terhindar dari virus yang dapat menyerang tubuh kita. Jadi untuk pembayaran digital untuk saat ini menurut saya sangat membantu bagi kehidupan masyarakat atau diri kita sendiri. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih atas tanggapan balik dari Saudara Burhanuddin ya. Berikutnya saya persilakan Nur Alisa kembali. Setelah ini Sri Wulandari ya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pertama, saya ingin menanggapi dari Saudara Taufik dulu mengenai resiko belanja online itu sendiri. Mau belanja online maupun offline itu sendiri tentunya memiliki resiko tersendiri. Ketika kita belanja offline, kalau kita tidak teliti dengan suatu barang yang akan kita beli, tentunya ketika kita sampai di rumah baru kita tahu, oh, aduh, salah beli. Aduh, ternyata ini rusak. Waduh, ternyata astaga ada robeknya, saya tidak lihat. Jadi diperlukan kalau masalah resiko untuk berbelanja online, tentu semua tindakan yang akan kita ambil, keputusan yang kita ambil tentunya memiliki resikonya tersendiri. Tetapi kita harus perlu berhati-hati. Sebelum kita berbelanja, kita perlu tahu informasi lebih lanjut. Dan selanjutnya saya ingin menanggapi dari Ledovika Selaseven mengenai berbelanja di aplikasi Lazada yang sudah melihat secara rinci bahwa ini ukurannya sekian, gambarnya sekian, sudah cocok. Lalu ditanggapi oleh penjualnya bahwa ini sudah cocok yang saya kirimkan. Ternyata pas kita sampai itu tidak memenuhi ekspektasi kita. Saran saya sebagai saya biasanya memang sering berbelanja online. Ketika ingin berbelanja online, saya biasanya mencari video promosi produk tersebut. Saya mencari dari contoh, nama produknya adalah tas flamingo. Saya mencari di YouTube, apakah review-review yang lain, kan sudah banyak sekarang YouTuber yang mereview barang-barang yang dia beli dari aplikasi seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Tentunya kita sudah bisa menggambarkan bahwa produk itu apakah itu bagus atau tidak. Jadi menurut saya, dari saran saya, menurut saya itu lebih baik kita mencari review dulu. Kita lihat apakah responsif dari customer lain itu bagus, dan kita bisa menggambarkan bahwa produk itu seperti ini, agar tidak kecewa ketika kita membelinya, apalagi dengan harga yang tidak cukup murah, apalagi kita juga mempunyai ekonomi yang sedang mungkin pas-pas begitu. Lalu lanjut, saya ingin menanggapi dari Sri Wulandari bahwa customer memiliki posisi dalam titik terendah dalam era digitalisasi. Sebenarnya yang memiliki dampak negatif dari era digitalisasi tidak hanya customer, tapi juga banyak penjual yang mendapatkan dampak dari
era digitalisasi ini banyak orang yang atau penjual yang menjual barangnya, banyak yang diretur padahal barangnya baik-baik saja, cuman mungkin orangnya sedang tidak memiliki uang, atau misalnya dia sedang bagaimana ya, dia iseng untuk memesan, makanya dia merugikan seller tersebut. Jadi maksudnya saya cuma ingin menyampaikan bahwa yang rugi dalam era digitalisasi ini tidak hanya dari sisi customer, pembeli, tapi penjual juga bisa rugi karena tingkat penipuan online memang tinggi, tapi tingkat usilnya si pembeli ke penjual juga tinggi. Banyak orang yang menggunakan akun yang kecil, dia mendaftar ke suatu aplikasi, lalu dia memesan suatu barang, ternyata alamatnya bukan alamat yang dia tinggali, ke alamat orang lain. Ya, sekian dari saya, Pak. Makasih. Ya, makasih atas tanggapan balik dari Nur Alisa Regina. Ya, berikut kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Nur Rasma Devi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin menanggapi tanggapan dari Saudari Alicia tentang di era sekarang itu memang kalau terjadinya e-commerce itu tidak semuanya penjual yang merasa rugi, tapi pembeli juga. Contohnya kalau pembelinya itu bayar melalui COD seperti itu ya Pak. Biasanya itu pembeli tidak terima barangnya kalau udah sampai seperti itu. Jadi ya siapa yang rugi? Penjual lah, karena barangnya harus dikembalikan lagi tanpa pembelinya itu bayar sedikit pun, sepersen pun tidak membayar sama sekali. Bahkan sampai dikembalikan pun produk yang dibeli oleh pembeli itu tidak istilahnya bayar kendaraan bayar kendaraan antar ke pembeli itu ya tidak dibayar oleh pembeli tapi dibayar oleh penjual seperti itu. Jadi nggak semuanya pembeli yang merasa rugi, tapi penjual juga Pak, seperti itu. Terima kasih. Baik, makasih Nur Rasma yang mengingatkan bahwa di dalam digital commerce itu bukan hanya konsumen yang beresiko, tetapi juga pembeli juga punya resiko. Nah, tadi kita sudah dengarkan bersama dari para peserta, dari Mas Didik juga tadi ada tips bahwa bagaimana cara-cara mengurangi resiko di dalam digital commerce ini. Baik, saya masih berikan kesempatan kepada Pak peserta. Silakan Prisiana Rindu untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih Pak. Dari apa yang saya simpulkan dari teman-teman peserta yang menanggapi tadi, itu lebih dominan ke transaksi, di mana pelaku penjual atau selaku pelaku usaha dan konsumen itu melakukan transaksi jual beli, dan mereka mengatakan bahwa banyak kasus penipuan. Memang benar apa yang dikatakan teman-teman tadi bahwa sering terjadi kasus penipuan. Akan tetapi begini Pak, sekarang kan untuk transaksi elektronik atau transaksi e-commerce itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Kemudian ada undang-undang turunan yang diturunkan langsung oleh pemerintah. Nah, itu kembali lagi kepada konsumen. Bagaimana kita sebagai konsumen itu atau sebagai pembeli itu harus lebih teliti. Kembali seperti apa yang Kakak Sri Wulandari bilang tadi, kita yang harus bisa meneliti bagaimana kita menganalisa. Kemudian kembali lagi ke kelas, saya kan pernah mengatakan bahwa kasus yang sering terjadi di Indonesia itu karena rating, di mana orang Indonesia menilai sesuatu atau barang yang diperjualbeli itu kan berdasarkan rating. Jadi kasus penipuan di Indonesia itu lebih didominan dikarenakan oleh pelaku konsumen sendiri dibandingkan pelaku usaha sendiri. Oleh karena itu, pelaku usaha itu juga harus lebih waspada terhadap konsumen. Biasanya selaku konsumen itu juga bisa dapat menipu pelaku usaha di mana mereka memesan barang. Seperti contohnya kasus yang terjadi baru-baru di Tangerang, bagaimana seorang ibu memesan di Shopee
membeli itu peralatan kecantikan atau yang sering disebut make up. Nah, ketika sampai di tempat dia menolak bahwa dia akan, tetapi ada bukti bahwa dia memesan. Oleh karena itu, perlu juga adanya bahwa ketika sistem COD yang sering dilakukan oleh platform digital yang dilakukan lebih waspada lagi, karena biasanya tidak hanya konsumen yang sebagai penanggung risiko penipuan, tetapi pelaku usaha juga sering terlibat dan kurir yang menjadi korban. Terima kasih, sekian tanggapan dari saya. Terima kasih Presiana Rindu atas tanggapan balik yang disampaikan. Saya kira ini mengingatkan kepada kita bahwa juga sudah ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE, ya, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, di dalam undang-undang ini sudah diatur sedemikian rupa bagaimana bisa melindungi kepentingan konsumen terhadap adanya informasi-informasi yang menyesatkan, ya, informasi-informasi bohong, hoax, dan sebagainya. Dan juga termasuk melindungi kepentingan produsen terhadap adanya kemungkinan terjadinya juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen. Ya, seperti tadi yang disampaikan kasusnya di Tangerang oleh Prisiana, bahwa ada seorang ibu yang diantarkan pesanan ternyata tidak mengakui bahwa itu pesanannya, padahal ada bukti-bukti yang ditujukan oleh pengantar bahwa ibu ini benar-benar memesan barang tersebut. Nah, ini ranahnya di bidang undang-undang tentang ITE, ya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Baik, saya kira waktu kita semakin terbatas. Saya persilakan kembali kalau sekiranya masih ada 1-2 orang yang mau memberikan tanggapan. Bagaimana Hendra Gunawan? Saya, Pak. Tunggu dulu, saya persilakan Hendra Gunawan dulu kalau ada yang mau disampaikan. Setelah ini Sri Wulandari. Mungkin itu saja, tidak ada, Pak. Oh iya, tidak ada. Silakan Sri Wulandari menyampaikan, mungkin ada yang mau ditanggapi. Silakan. Iya, Pak. Sedikit dulu tadi dari Prisia, saya rasa itu yang perlu kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat yang baru mengenal marketplace. Dan kembali lagi ke pertanyaan awal tadi dari Taufik tentang apa tadi yang dibahas? Pembayaran digital, ya, menggunakan. Kita ambil contoh saja uang elektronik. Pengguna uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat memang yang sangat besar. Tentunya dengan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Tapi kembali lagi, semakin besar teknologi akan semakin besar lagi resiko. Resiko dari pembayaran elektronik itu yang pertama, resiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh orang lain. Karena prinsipnya uang elektronik sama seperti dengan uang cash, itu disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya. Dia kalau hilang itu tidak bisa diklaim lagi kepada penerbit. Jadi kalau hilang ya hilang, tidak bisa diklaim kembali. Dan resiko yang kedua itu karena masih kurangnya pemahaman pengguna dalam menggunakan uang elektronik. Semacam kayak ini kita kurang misalnya kayak ibu-ibu ya yang baru menggunakan GoPay atau OVO, dia kan tidak tahu apa ini digunakan untuk apa, dia masih kurang edukasi, jadi dia ceritanya kayak masih terlalu minim pemahamannya tentang kegunaannya ini apa. Jadi dia pencet-pencet sembarang saja, uangnya hilang. Dan itu tidak bisa diklaim kembali kepada penerbit atas kelalaian sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Makasih, Saudara. Apa lagi? Turun aku. Minta tolong Pak dibuka mute-nya. Oke, baik. Saya kira sudah cukup ya, waktu kita sudah 3 jam lebih kita mengikuti webinar tadi, kurang lebih 1,5 jam. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi juga kurang lebih 1,5 jam.
Dan akhirnya kita tiba di penghujung acara kita, penghujung event kita. Ada beberapa poin yang saya kira perlu menjadi rekomendasi daripada kegiatan ini. Yang pertama untuk sesi webinar digital marketing tadi, sepertinya bahwa materi itu sangat bermanfaat buat adik-adik sekalian, sehingga kita merasa bahwa materi itu sangat singkat, sehingga masih dibutuhkan adanya event-event lanjutan yang bisa kita laksanakan terkait dengan digital marketing. Dan beberapa rekomendasinya seperti perlunya ada mentor, perlu ada dibentuk komunitas. Ya, saya mengusulkan grup kita yang sudah ada itu nanti kita robah menjadi grup komunitas mahasiswa marketer online. Ya, nanti dari situlah kita berinteraksi lebih lanjut lagi untuk menyusun event-event berikutnya. Ya, saya kira itu hal yang bisa kita ambil dari webinar tadi. Ya, kemudian untuk diskusi ini, saya kira penekanannya ada kepada untuk menghindari resiko di dalam perlindungan konsumen di dalam perdagangan digital saat ini adalah yang paling dibutuhkan adalah kesadaran daripada konsumen itu sendiri untuk melindungi diri sendiri, untuk lebih selektif dan lebih teliti di dalam memilih berbagai macam platform-platform digital marketing yang ada pada saat ini. Dan memang kita sama-sama menyadari bahwa yang namanya digital marketing ini benar-benar sudah tidak bisa lagi kita bendung, semua harus kita masuki, dan oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya ilmu-ilmu mengenai digital marketing ini. Saya kira demikian adik-adik sekalian diskusi kita pada kesempatan ini. Saya selaku penginisiatif daripada event ini merasa sangat berterima kasih dan sangat berbangga dengan anak-anak mahasiswa daripada Setia Tridharma Nusantara, khususnya yang baru saja menyelesaikan mata kuliah hukum bisnis. Sepertinya sudah apa yang selama ini menjadi cita-cita saya, suatu saat akan ada sebuah event diskusi yang dimana pembicaranya adalah mahasiswa, sekarang sudah bisa terwujud ya. Jadi selama ini kan mahasiswa hanya menjadi peserta diskusi, peserta seminar, tapi sekarang yang menjadi pemateri adalah mahasiswanya sendiri. Dan saya kira ini akan memberikan manfaat yang sangat besar buat adik-adik sekalian, untuk menambah wawasan kita, sekaligus untuk melatih diri kita, dan semoga nanti di kesempatan yang lain kita masih bisa melaksanakan event-event seperti ini. Dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pembawa materi, semua penanggap, semua peserta yang sudah memberikan tanggapannya, maupun yang belum sempat memberikan tanggapan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya. Dan juga sekaligus memohon maaf kalau sekiranya di dalam pelaksanaan diskusi pada hari ini ada hal yang kurang. Nanti kita ketemu lagi, mudah-mudahan pada semester depan kita bisa bersama kembali. Tapi di luar daripada itu, saya kira dari komunitas mahasiswa marketer online nanti kita bisa berinteraksi lebih banyak untuk menindaklanjuti hasil daripada kegiatan kita pada hari ini. Sekian, saya kira terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.